Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari. Kelas 2, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 4. Nah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti mudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan Ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda-beda. Nah, sekarang Bapak bertanya dulu kepada anak-anak, apakah dari anak-anak ada yang pernah membantu ibunya di dalam berbelanja? Nah, tentu pasti ada ya anak-anak. Nah, kira-kira apa saja yang dibeli di pasar? Nah, dan itu pun ada harganya masing-masing ya, pasti berbeda-beda. Nah, di sini Siti membantu ibunya itu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tabel harga dari yang dibeli Siti tadi dan ibunya, yaitu satu ikat bayam itu harganya Rp1.000 dan satu potong tempe ini harganya Rp2.000 dan 1 kilogram mangga ini harganya Rp5.000. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. Nah, di sini ada tempe sudah diketahui harganya Rp2.000, ada bayam harganya Rp1.000, dan ada mangga harganya Rp5.000. Sekarang anak-anak pasangkan. Yang pertama, di sini ada tempe yaitu harganya Rp2.000. Nah, kira-kira dari ketiga mata uang ini atau ketiga gambar uang ini mana yang menunjukkan mata uang atau uang nilainya Rp2.000 sesuai dengan harga tempe ini? Ya, betul sekali, yang paling bawah ya anak-anak. Ini adalah uang yang nilainya Rp2.000. Nah, selanjutnya kita lihat satu ikat bayam ini harganya Rp1.000. Nah, kira-kira mana gambar yang menunjukkan gambar uang Rp1.000? Ya, yang ini ya anak-anak, yang paling atas ini adalah gambar yang menunjukkan nilai uang itu Rp1.000. Dan selanjutnya di sini ada mangga yang harganya Rp5.000. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang menunjukkan gambar nilainya uang itu Rp5.000? Ya, betul sekali, yang ini ya anak-anak, ini adalah Rp5.000. Nah, selanjutnya sekarang di sini anak-anak perhatikan harga-harga berikut. Nah, tadi sudah ya, ini anak-anak adalah barang-barang yang dibeli oleh ibunya Siti. Yang pertama itu ada satu ikat bayam yang harganya Rp1.000 dan ada satu potong tempe yang harganya Rp2.000 dan 1 kilogram mangga yang harganya Rp5.000. Nah, sekarang anak-anak jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, barang apa yang harganya paling murah? Nah, kira-kira dari ketiga barang ini ya anak-anak, yang paling murah itu yang mana? Apakah satu ikat bayam, apa satu potong tempe, apa 1 kilogram mangga? Ya, yang paling murah di sini adalah satu ikat bayam karena di sini nilainya cuman Rp1.000. Setelah itu yang kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Nah, dari ketiga barang ini yang paling mahal kira-kira yang mana? Ya, betul sekali, yang paling mahal di sini adalah 1 kilogram mangga karena harganya di sini ada Rp5.000 dibandingkan dengan tempe Rp2.000 dan bayam Rp1.000. Terus yang ketiga, urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Nah, dari ketiga ini ya, ketiga barang ini mana yang paling murah? Nah, yang pertama itu yang paling murah adalah satu ikat bayam karena nilainya di sini cuma Rp1.000. Terus yang kedua ada satu potong tempe karena di sini harganya
Rp2.000. Sedangkan yang paling mahal itu adalah 1 kg buah mangga yang dimana harganya Rp5.000. Nah, setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Nah, untuk orang dewasa mangga dikupas dan dipotong kecil. Nah, di sini untuk anak-anak itu mendapatkan jus mangga, sedangkan untuk orang dewasa itu mendapatkan mangga yang dikupas atau mangga yang dipotong. Anak-anak meminum jus mangga, orang dewasa makan potongan buah mangga. Nah, sekarang berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai dengan usia dan olahan buah mangga. Nah, di sini kita akan mengelompokkan usia ya, anak-anak mana yang termasuk orang dewasa dan mana yang termasuk anak-anak. Nah, jadi ingat ya, di sini yang mendapatkan potongan buah mangga adalah orang dewasa, sedangkan yang mendapatkan jus mangga ini adalah anak-anak. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama, ada ayah. Nah, ayah ini adalah termasuk orang dewasa. Jadi ayah ini akan mendapatkan potongan buah mangga. Terus gambar yang kedua, di sini ada adiknya Siti, yaitu Ali. Nah, Ali ini adalah termasuk anak-anak. Jadi Ali ini akan mendapatkan jus mangga. Nah, selanjutnya ada ibu. Nah, ibu ini apakah termasuk anak-anak apa orang dewasa? Ya, betul sekali, ibu ini adalah termasuk orang dewasa. Nah, jadi ibu akan mendapatkan potongan buah mangga. Nah, yang terakhir di sini ada Siti. Nah, Siti ini termasuk apa? Apakah orang dewasa apa anak-anak? Ya, betul sekali, Siti ini termasuk anak-anak. Jadi Siti mendapatkan jus mangga. Baik, selanjutnya bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama? Nah, kira-kira bagaimana ya anak-anak sikap kita ketika kita makan bersama keluarga atau adik dan ayah ketika kita makan bersama? Ya, bersikap yang sopan, tidak boleh berebut makanan. Saat makan, kita tidak boleh berbicara atau mengobrol dengan orang yang sedang kita ajak makan. Nanti bisa tersedak ya anak-anak kalau kita makan itu sambil mengobrol. Nah, itu nanti sikap yang bisa kalian lakukan saat anak-anak itu makan bersama dengan keluarga. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Nah, di sini Bapak mempunyai kata-kata yang diacak. Yang pertama, di pasar membeli Siti wortel. Nah, kita akan susun kata-kata ini menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, kalau disusun jadinya seperti ini ya anak-anak. Siti membeli wortel di pasar. Nah, sekarang ada kata yang kedua, belanja membantu Siti ibu. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang bisa ya menyusun kata ini menjadi kalimat yang baik dan benar. Apakah ibu Siti membantu belanja atau membantu Siti ibu belanja? Ya, betul sekali, yang betul adalah Siti membantu ibu belanja. Terus yang ketiga, ada kata membeli ibu buah di pasar mangga. Nah, kira-kira kalau kita jadikan kalimat yang baik dan benar bagaimana? Ya, betul sekali, ibu membeli buah mangga di pasar. Selanjutnya, yang keempat, ada kata garam, Siti di toko membeli. Nah, kira-kira kalau dijadikan kalimat yang baik dan benar bagaimana? Apakah membeli di toko Siti garam? Salah ya anak-anak, yang benar itu adalah Siti membeli garam di toko. Selanjutnya yang kelima, di toko membeli beras ibu. Nah, kalau dijadikan kalimat yang baik dan benar, apakah membeli di toko beras ibu atau ibu beras membeli di toko? Salah ya anak-anak, yang betul adalah ibu membeli beras di toko. Contoh selanjutnya, ada kata gula, ibu di toko membeli. Nah, kalau dijadikan kalimat yang baik dan benar bagaimana? Apakah membeli di toko ibu gula atau ibu di toko gula membeli? Salah ya, yang betul adalah ibu membeli gula di toko. Nah, demikian tadi susunan kata-kata yang diacak menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, selanjutnya sekarang
Apa saja penerapan sila kedua Pancasila di rumah kita? Nah, mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat ya bunyi dari Pancasila, yaitu sila kedua. Ya, betul sekali, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang penerapannya apa saja ya kira-kira penerapan sila kedua ini di dalam rumah kita masing-masing? Nah, sekarang di sini Bapak akan mengasih contohnya penerapan sila kedua di dalam rumah kita masing-masing. Nah, sila kedua itu dilambangkan, masih ingat ya, dengan rantai. Nah, contoh penerapan yang pertama di dalam rumah adalah saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Jadi anak-anak harus saling mengasihi dan mencintai ya sesama anggota keluarga di rumah dengan ayah, ibu, kakak ataupun adik. Yang kedua, bertenggang rasa kepada adik, kakak atau juga ayah dan ibu. Selanjutnya, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain, senantiasa menghargai hak-hak mereka. Jadi anak-anak tidak boleh ya semena-mena dengan anggota keluarga lain, dengan kakak, adik, ibu ataupun ayah. Harus saling menghargai hak mereka masing-masing. Contoh selanjutnya, bersama-sama keluarga melakukan kegiatan yang tinggi nilai kemanusiaannya, misalnya menolong kucing terluka atau mengasih makan hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah ataupun di luar rumah. Contoh berikutnya, bersama keluarga memberikan santunan pada fakir atau kepada orang miskin, menyumbang baju layak pakai ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Nah, di sini intinya anak-anak itu harus berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, jadi demikian ya anak-anak contoh-contoh penerapan sila kedua di dalam keluarga. Nah, nanti anak-anak bisa terapkan sendiri ini di dalam keluarga anak-anak masing-masing. Jadi untuk pembelajaran kita pada kali ini cukup dulu sampai di sini ya. Dan Bapak harap mudah-mudahan apa yang kita pelajari anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 1 pembelajaran 5. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada kali ini, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman anak-anak yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video pembelajaran yang terbaru dari channel Media Pembelajaran.